100 tahun yang lalu, Chen Qingyuan memasuki sebuah zona terlarang yang bernama Tianyuan. Lampu jiwa padam. Semua orang mengira dia sudah mati. Hari ini, meskipun Chen Qingyuan hidup dan keluar dari zona terlarang, namun, semua kemampuan kultivasinya hilang. Akar spiritualnya putus. Chen Qingyuan, aku memberimu dua pilihan. Menjadi pasangan jalan bersamaku. Di dalam kedalaman zona terlarang bernama Tianyuan, seorang gadis berpakaian gaun merah berkata dengan suara dingin. Gaun panjangnya terurai. Ujung gaunnya dihiasi beberapa bunga yang menawan. Dia telanjang kaki, menunjukkan pergelangan kakinya. Seputih salju seperti giok, tanpa cacat. Selubung gelap menutupi wajahnya. Hanya sepasang mata yang tampak seperti bintang yang terlihat di luar. Alisnya melengkung seperti air musim semi. Rambut panjangnya seperti air terjun. Senyumnya memperlihatkan pesonanya. Saya memilih dua. Tanpa menunggu gadis gaun merah mengucapkan kata-kata selanjutnya, seorang pemuda berpakaian baju hijau dengan tegas membuat pilihannya. Wanita cantik adalah racun. Terutama wanita yang tidak tahu sudah hidup berapa lama. Chen Qingyuan disiksa oleh gadis bergaun merah selama 100 tahun. Ia sangat memahami betapa menakutkannya dia. Tidak akan terpesona oleh kecantikannya. Selain alasan ini, Chen Qingyuan pernah membuat janji lisan dengan seorang gadis untuk menjadi pasangan jalan. Tidak boleh mengingkari. Kau ini, jangan menyesal. Gadis bergaun merah melirik Chen Qingyuan. Dia mendengus dingin. Tidak akan menyesal sama sekali. Chen Qingyuan memiliki tekad yang kuat. Jika begitu, buatlah 9 kesepakatan denganku. Setelah itu, aku akan membebaskanmu. Memutuskan hubungan karmaku denganmu. Gadis bergaun merah mengeluarkan sebuah gelang giok. Ia mengulurkan gelang itu ke tangan Chen Qingyuan dari jarak jauh. Chen Qingyuan mengambil gelang giok tersebut. Ia melangkah di jalan pulang. Ia terperangkap di Tianyuan selama 100 tahun. Akhirnya ia bisa meninggalkan tempat terkutuk ini. Dalam hati sangat bersemangat. Utara yang terasing. Wilayah bintang mengalir. Sekte Sung Dao. Guru. Lampu jiwa kecil guru telah menyala. Hari ini di inti yang bertugas di kuil jiwa. Murid menemukan sesuatu. Berlari dengan panik ke gedung Elders. Omong kosong. Kecil guru sudah mati lebih dari 100 tahun. Di dalam ruangan, seorang tua sedang menyeduh teh. Berteriak dengan keras. Benar. Jika tidak percaya, silakan lihat. Ini adalah hal besar. Murid inti berani melaporkan setelah beberapa kali mengonfirmasi. Mendengar kata-kata ini, penyokong tua itu tersedak oleh teh yang diminumnya. Menatap dengan tajam, apa ini benar? Sampai di kuil jiwa. Sebuah lampu jiwa di sudut memancarkan cahaya redup. Ternyata benar. Tubuh pria tua itu sedikit bergetar. Terlalu bersemangat. Dan sedikit cemas. Takut kemungkinan ini hancur. Sekali lagi menanggung rasa sakit putus asa, lampu jiwa menyala kembali. Apakah kecil guru masih hidup? Guru, apa yang harus dilakukan? Para murid inti mengajukan permohonan. Periksa. Di mata orang tua itu berkilau secercah harapan. Dia menggenggam kedua tangannya erat. Wajahnya serius. Namanya adalah Dong Wenjun. Dia adalah elder penjaga dari sekte Suan King. Posisi yang sangat tinggi. Memiliki status yang terhormat. Di tempat yang lebih dari 100.000 mil dari sekte Suan King, ada sebuah zona terlarang kuno. Dikenal sebagai Tianyuan Diao. 100 tahun yang lalu, zona terlarang Tianyuan menunjukkan fenomena aneh. Seseorang mengklaim telah melihat sebuah harta langit dan bumi. Harta tersebut jatuh ke dalam zona terlarang. Maka, banyak sekte dari utara melangkah ke dalam Tianyuan. Sekte Suan King mengirim lebih dari 10 elder yang kuat pergi ke sana. Dan puluhan murid inti. Salah satu anggota senior baru di dalam pintu adalah Chen Qingyuan. Usianya tidak terlalu tua. Memiliki status yang sangat tinggi. Masuk ke dalam zona terlarang Tianyuan. Banyak ahli dari sekte-sekte hilang tanpa jejak. Dengan demikian, mereka jatuh. Sekte Suan King lebih menderita dibandingkan sekte lain. Semua pasukan hancur. Setelah 100 tahun, lampu jiwa Chen Qingyuan menyala. Membuat semua orang di sekte Xuan menggemparkan. Akhirnya dia bisa keluar. Dunia luar dari zona terlarang Tianyuan. Chen Qingyuan berdiri di tepi danau. Menghela napas panjang. Pakaiannya kotor dengan sedikit debu. Tubuhnya tidak menunjukkan sedikit pun gelombang energi spiritual. Dia adalah murid tertutup dari ketua tertinggi Suan King sebelum menghilang. Murid yang diterima sebagai murid tertutup. Sekelompok orang tua dari sekte Suan King harus memanggilnya sebagai saudara junior. Para murid di bawahnya bahkan harus memanggilnya sebagai paman guru. Bahkan sebagai paman guru besar. Tidak ingin masuk lagi seumur hidupnya. Chen Qingyuan menoleh melihat hutan gelap. Di dalamnya terdapat jurang kuno. Terdapat dunia lain. Ketika Chen Qingyuan baru saja mengucapkan kalimat ini, suara perempuan yang jernih dan halus terdengar di telingaku. Nak, jangan lupa akan janji kita. Mendengar kata-kata itu, Chen Qingyuan merinding. Segera tutup mulut. Pengalaman 100 tahun di dalam Tianyuan membuat Chen Qingyuan tidak bisa menoleh ke belakang. Yang membuat Chen Qingyuan sampai sekarang merasa bingung adalah, mengapa dia bisa selamat dari kematian? Apakah karena dia tampan? Kemungkinan itu meskipun kecil, tapi juga tidak mustahil. Gadis berpakaian merah memberitahu secara diam-diam. Xuan Zongsek pasti akan segera menemukan jejaknya dan mengirim orang untuk mencarinya. Mencari tempat yang teduh untuk beristirahat sejenak. Oleh karena itu, Chen Qingyuan malas untuk berjalan.
berbaring di bawah pohon besar. Tidur nyenyak dengan nyaman. Harus diakui, di tempat terpencil ini, Chen Qingyuan yang telah kehilangan kekuatan tetap berani bertindak seperti ini. Dari sini dapat dilihat, meskipun kekuatan Chen Qingyuan hilang, tetapi pasti masih ada kartu truf yang tidak diketahui orang lain. Kalau tidak, mana berani bersikap sekejam ini? Beberapa saat kemudian, Dong Wenjun datang ke tempat ini dengan sekelompok orang. Ketika Dong Wenjun melihat Chen Qingyuan yang berbaring di bawah naungan pohon, seluruh tubuh bergetar dengan perasaan yang sangat emosional. Bibir bergetar, sangat ingin berteriak. Tapi, Dong Wenjun takut ini adalah ilusi sendiri. Terdiam di tempat, mata bergetar dengan riak. Adekku kecil, bangun. Beberapa murid segera maju, memanggil dengan suara. Chen Qingyuan perlahan membuka matanya. Di hadapan orang-orang. Saat berikutnya, Chen Qingyuan saling bertatapan dengan Dong Wenjun yang rambutnya sudah putih. Wajahnya menunjukkan kebahagiaan. Memanggil dengan lembut, "Kakak Dong." Mendengar suara yang akrab, Dong Wenjun seolah kembali ke kenyataan. Dengan cepat beralih ke depan Chen Qingyuan. Dengan hati-hati mengulurkan kedua tangan. Menangkap kedua lengan Chen Qingyuan. "Adik, apakah benar ini kamu?" "Ini aku." Chen Qingyuan tersenyum. "Kakak, hati-hati sedikit. Sakit." Segera, Dong Wenjun melepaskan tangannya. Mengamati sejenak. Seorang junior kecil. "Kemampuanmu." Dong Wenjun tidak memperhatikan hal ini sebelumnya. Sekarang dia menyelidiki dengan seksama. Dia bahkan menemukan bahwa tidak ada sedikit pun gelombang spiritual di dalam tubuh Chen Qingyuan. Dan tidak memiliki sedikit pun kemampuan. Sudah hilang. Namun, itu bukan masalah besar. Emosi Chen Qingyuan tidak banyak bergetar. Sudut bibirnya terus tersenyum. Secara umum, jika seorang praktisi menjadi tidak berguna, seharusnya lebih menyakitkan daripada mati. Namun, Chen Qingyuan justru tanpa acuh tak acuh. Sepertinya bukan hal yang besar. Kehidupan di zona terlarang selama ratusan tahun. Tidak sepenuhnya tanpa hasil. Ah! Dong Wenjun sangat terkejut. Dan bahkan merasakan sedikit perasaan sakit hati. Tidak perlu membahas ini lagi. Mari kita kembali dulu. Chen Qingyuan melambaikan tangan. Memutuskan percakapan kali ini. Baik. Dong Wenjun mengangguk dengan serius. Tempat ini memang bukan untuk berbincang. Jadi, Dong Wenjun mengeluarkan sebuah harta. Melindungi tubuh Chen Qingyuan. Menuju Suan Qingzong. Suan Qingzong berhasil menemukan Chen Qingyuan. Itu berkat petunjuk dari lampu jiwa. Tidak lama lagi, Chen Qingyuan akhirnya kembali ke Suan Qingzong. Gunung-gunung menjulang. Kabut menyelimuti. Menatap pemandangan yang indah ini, wajah Chen Qingyuan menunjukkan kebahagiaan yang mendalam. Akhirnya pulang ke rumah. Chen Qingyuan telah tumbuh di Suan Qingzong sejak kecil. Sayangnya, dia baru saja diambil sebagai murid oleh elders tertinggi. Guru pun meninggal karena usianya telah tiba. Oleh karena itu, Chen Qingyuan berlatih di bawah bimbingan banyak saudara dan saudari senior. Hubungannya dengan mereka sangat baik. Ruang pertemuan dipenuhi oleh orang-orang. Semuanya adalah elders dari Suan Qingzong. Pertemuan kali ini sangat penting. Murid-murid inti bahkan tidak memenuhi syarat untuk ikut. Chen Qingyuan dibawa ke ruang pertemuan. Melihat semua wajah yang familiar. Menghormat dan berkata, "Salam kepada semua saudara dan saudari senior." Pemimpin Suan Qingsek bernama Lin Changsheng. Dia adalah kakak senior Chen Qingyuan. "Adik kecil, bagaimana kamu bisa bertahan hidup?" Lin Changsheng duduk di posisi utama. Dia sudah mengetahui situasi secara garis besar. Ini adalah cerita yang panjang. Sulit untuk dijelaskan. Chen Qingyuan berdiri di posisi tengah aula. Diperhatikan oleh puluhan pasang mata. Sangat tidak nyaman. "Kita punya banyak waktu. Mari kita bicara perlahan." Ekspresi Lin Changsheng serius. Chen Qingyuan hanya bisa berkata perlahan. "Pada hari itu, kami memasuki Tianyuan." Selanjutnya, Chen Qingyuan menyampaikan penjelasan yang sudah disiapkan sebelumnya. Singkatnya, sekelompok orang memasuki Tianyuan. Menghadapi berbagai larangan dan bahaya yang tidak diketahui. Hanya Chen Qingyuan yang tersisa hidup. Karena Chen Qingyuan menggunakan seni rahasia. Jadi dia bisa berpura-pura mati untuk meloloskan diri. Menghabiskan 100 tahun untuk keluar. Meskipun selamat dari kematian. Tapi karena efek balik dari seni rahasia, semua kemampuan yang dimilikinya hancur total. Akar spiritualnya juga telah terputus. Semua orang mendengarkan. Terperosok dalam pikir-pikir yang dalam. Mereka tidak mengerti keadaan di dalam Tianyuan. Secara alami juga tidak bisa membedakan Chen Qingyuan. Apakah apa yang dikatakan itu benar? Hanya tersisa engkau seorang. Ah! Lin Changsheng menghela nafas dan berkata, awalnya orang-orang masih memiliki sedikit harapan. Apakah orang lain sama seperti Chen Qingyuan? Berpura-pura mati dan melarikan diri. Tianyuan tidak bisa dimasuki. Chen Qingyuan mengingat kembali gambar kematian tragis sesama sekolah. Wajahnya penuh kesedihan. Aturan di dalam zona terlarang sangat menakutkan. Menyentuhnya pasti mati. Chen Qingyuan bisa menghindari bencana. Mungkin itu adalah keberuntungan. Mungkin itu adalah takdir. Adik kecil. Untuk keamanan, kami terpaksa harus memeriksa kondisi tubuhmu. Lin Changsheng berkata dengan serius. Mengerti? Silakan periksa. Suan Qingzong khawatir Chen Qingyuan telah diambil alih oleh orang lain. Jika tidak ditangani dengan hati-hati,
Mungkin akan merugikan sekte. Dalam keadaan normal, mengambil alih tubuh hanya bisa menduduki fisik, tidak mungkin memiliki ingatan. Tentu saja, juga ada sangat sedikit perampas jiwa yang memiliki kemungkinan mengingat tubuh sebelumnya. Setelah melakukan berbagai penyelidikan dengan seni mistis, tubuh Chen Qingyuan tidak menunjukkan keanehan apapun. Apakah kita terlalu khawatir? Banyak orang masih sulit untuk percaya. Adik kecil yang sudah mati selama 100 tahun tiba-tiba hidup kembali. Benarkah dia tidak dirampas oleh seorang pakar? Melihat wajah orang-orang yang masih ragu, Chen Qingyuan melihat ke arah yang duduk di sebelah kiri. Elders pelindung pertama, Dong Wenjun, tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Kakak Dong, saya ingat 150 tahun yang lalu. Kau membawaku untuk mencuri apa yang telah disiapkan oleh Kakak Hi. Buah bailing yang telah dibudidayakan selama bertahun-tahun." Mendengar suara, Kakak Dong langsung merah padam. Tatapannya menghindar. Kemudian, Chen Qingyuan mengalihkan pandangannya sepanjang tempat duduk. Sambil berkata, "Kakak Su, kau sebelumnya menyembunyikan ribuan batu spiritual dari kakak perempuanmu. Sudah kehilangan semuanya, ya?" Kakak Su mengerutkan keningnya. Matanya melotot. Wajahnya tampak panik. Seolah-olah takut ada yang mendengar. "Saudara Wang, terakhir kali kamu bilang padaku bahwa para dewi di istana Dongi sangat cantik. Jauh lebih cantik dibandingkan dengan kakak ipar. Apakah kakak ipar tahu tentang ini?" Begitu kata-kata ini keluar, telinga kakak Wang menjadi kemerahan karena diputar oleh kakak ipar yang duduk di samping. Sampai-sampai dia mengerang kesakitan. "Kakak Simen, kamu berutang 3.700 batu roh berkualitas tinggi padaku. Sudah saatnya bayar, kan? Saudara Ling, apakah kamu sudah membuka kotak harta yang kamu simpan di rumah? Apakah ada barang bagus di dalamnya?" Ketika Chen Qingyuan masih ingin melanjutkan, kakak-kakak segera maju dan menutup mulut Chen Qingyuan. Mereka saling memberi isyarat, "Adik kecil, jangan katakan lagi. Aku bisa memastikan ini adalah adik kecil. Tidak salah lagi." "Iya, iya, iya. Sangat benar. Pasti itu adalah adik tanpa ragu." Semua orang menyatakan. Mendukung Chen Qingyuan tidak dirasuki. "Bocah nakal. Bukankah kita sudah sepakat untuk menjaga rahasia selamanya? Apa yang kamu lakukan ini?" Para senior secara diam-diam mengirim pesan kepada Chen Qingyuan. Berisiknya membuat telinga Chen Qingyuan berdengung. Percaya. Sekarang semuanya percaya. Tidak ada yang mempertanyakannya. Hanya kekuatan yang sangat menakutkan yang dapat melakukan penguasaan. Yang memiliki kemampuan untuk mencuri ingatan orang sebelumnya. Tapi, meskipun ingatan bisa diambil, karakter dan sifat tidak bisa disalin. Sifat licik Chen Qingyuan. Senyuman samar di sudut bibirnya. Membuat semua orang tidak meragukan sedikit pun. Pasti itu adalah junior kita. Memaksa saya untuk mengungkapkan rahasia ini. Agar bisa membuktikan bahwa saya adalah orang dalam. Ini bukan salah saya. Chen Qingyuan menyatakan putus asa. Untuk membuktikan diri. Terpaksa mengorbankan para kakak. "Adik kecil, teruskan bicara." "Ya, kenapa tidak bicara? Sudah saatnya kembali dan beristirahat." Wajah kakak-kakak perempuan tampak suram. Tatapan mereka tajam. Situasi telah berkembang sampai titik ini. Para sesepuh sementara kehilangan kegembiraan atas kembalinya Chen Qingyuan. Saya sedikit lelah. Sudah kembali untuk beristirahat." Chen Qingyuan batuk beberapa kali. Dia berlari dengan cepat. Kemudian, suara gaduh terdengar di dalam aula besar. Bahkan langsung menggunakan kekerasan. Tanpa kemampuan, Chen Qingyuan meminta murid yang bertugas untuk membantu. Dia dibawa ke gua yang telah kosong selama 100 tahun. Chen Qingyuan memakan sedikit makanan. Dia berbaring di tempat tidur sambil berpikir. Tiba-tiba, suara datang, "Kau baru saja kembali dan membuat keributan sebesar ini. Sungguh membuat kepala pusing." Kakak senior. Chen Qingyuan segera bangkit. Dia melihat Lin Changsheng yang sudah masuk ke dalam ruangan. Lin Changsheng mengenakan jubah ungu. Rambut dipelipis berwarna putih. Aura seorang pertapa. Di dalam aula besar, suara bising membuat telinga sakit. Lin Changsheng malas memperhatikan urusan rumah tangga masing-masing. Mencari alasan lalu pergi. "Langsung datang ke sini. Akar spiritualmu telah terputus. Kakak senior tidak bisa membantumu." Membenarkan bahwa Chen Qingyuan tidak dirasuki. Lin Changsheng menyimpan ekspresi ketegasan yang tadi di aula. Wajahnya tampak cemas. Tidak ada apa-apa. Menjadi orang biasa juga cukup baik. Chen Qingyuan tersenyum lebar. Menyatakan bahwa dia tidak peduli. Seharusnya kakak senior memaksamu untuk tidak pergi tahun itu. Sehingga tidak akan terjadi masalah seperti ini. 100 tahun yang lalu, Lin Changsheng merasa bahwa zona terlarang Tianyuan sangat berbahaya. Telah berulang kali memperingatkan Chen Qingyuan agar tidak memasuki. Namun, Chen Qingyuan bertekad kuat. Menyatakan bahwa dia harus pergi. Tidak ada pilihan. Lin Changsheng hanya bisa mengangguk setuju. Hingga sekarang, Lin Changsheng juga tidak bisa memahami satu hal ini. Mengapa Chen Qingyuan bersikeras untuk pergi ke Tianyuan? Jelas sekali, dengan bakat Chen Qingyuan. Bahkan tanpa mendapatkan penciptaan yang menakjubkan, dia masih bisa melangkah ke puncak, bahkan mencapai puncaknya. Ini bukan salah kakak senior. Jadi, jangan menyalahkan diri sendiri. Chen Qingyuan menuangkan secangkir teh untuk Lin Changsheng. Dengan sedikit senyuman. Pada tahun itu, Chen Qingyuan sepertinya ditarik oleh suatu kekuatan. Tidak bisa mengendalikan keinginannya untuk memasuki Tianyuan.
Mengenai situasi ini, Chen Qingyuan sendiri tidak bisa memahaminya. Dalam hari-hari yang akan datang, apa rencanamu untuk menjalani hidup? Lin Changsheng tidak memiliki pikiran untuk minum teh. Dalam kepalanya, hanya ada urusan Chen Qingyuan. Saya memiliki rencana saya sendiri. Kakak senior, jangan khawatir tentang kehidupan di masa depan. Chen Qingyuan sudah memiliki rencana. Kemampuannya dihapus. Akar spiritualnya terputus. Di mata orang luar, itu adalah bencana. Namun bagi Chen Qingyuan, itu tidak berarti apa-apa. Baiklah, Lin Changsheng mengetahui karakter Chen Qingyuan. Hal yang ditetapkan tidak bisa diubah oleh siapapun, kakak senior. Akan berusaha sekuat tenaga untuk membangun kembali fondasimu. Chen Qingyuan tersenyum tipis. Dia tidak memberikan jawaban. Ada satu hal. Tidak tahu harus mulai dari mana. Kali ini selain datang untuk melihat Chen Qingyuan. Selain itu, ini juga karena hal ini. Kakak senior berkata dengan terus terang. Chen Qingyuan dan Lin Changsheng duduk di dalam taman. Angin sepoi-sepoi yang menyegarkan. Dongi Palace dan Tianyu Sek bersiap untuk mengadakan pernikahan. Lin Changsheng merenung sejenak. Dia perlahan berkata, pasangan pernikahannya adalah Bai Sisue. Mendengar itu, kelopak mata Chen Qingyuan bergetar sedikit. Bai Sisue dari Dongi Palace pernah memiliki janji pernikahan dengan Chen Qingyuan. Chen Qingyuan saat itu adalah seorang yang terkenal di utara sebagai anak yang istimewa. Tak terhitung banyaknya wanita yang terpesona padanya. Dulu saat berlatih di luar, Chen Qingyuan mengenal Bai Sisue. Mereka saling jatuh cinta. Oleh karena itu, setelah kedua sekte mengetahui hal ini, mereka menetapkan janji pernikahan. Menunggu hingga menemukan waktu yang tepat untuk menikah. Siapa sangka bahwa kemudian terjadi hal di daerah terlarang Tianyuan. Orang-orang mengira bahwa Chen Qingyuan telah mati. Pertunangan itu pun tidak ada yang menyebutnya lagi. Pagi ini Chen Qingyuan kembali. Maka, keadaan menjadi tidak sederhana. Ini adalah keputusan dari kedua sekte. Atau mungkin keinginan Bai Sisue sendiri. Ekspresi Chen Qingyuan berubah menjadi lebih serius. Konon, pemimpin muda dari sekte Tianyu memberikan Bai Sisue sebuah pil spiritual untuk membantunya dalam meningkatkan cultivasinya. Sudah sampai di tingkat Jindan. Menurut pendapat saya, karena Bai Sisue telah menerima kebaikan dari yang lain, pasti tidak ada niat untuk menolak. Lin Changsheng menyampaikan informasi yang ia ketahui. Jalan untuk berlatih dibagi menjadi tingkat Houtian, tingkat Xiantian, tingkat Huangling, tingkat Xuanling, tingkat Diling, tingkat Tianling. Ini adalah 6 tingkat fisik, merupakan dasar dari jalan kultivasi. Lebih tinggi lagi, maka akan ada tingkat Jindan, tingkat Yuanying, tingkat Huashen, tingkat Hiti, tingkat Dujie, tingkat Dacheng. 100 tahun yang lalu, Chen Qingyuan adalah seorang praktisi di tingkat Yuanying, yang diakui sebagai jenius muda di utara yang terasing. Kapan kita resmi menikah? Chen Qingyuan memiliki tatapan yang kompleks. Dia bertanya dengan suara pelan. Setahun kemudian, menghitung waktu, Lin Changsheng menjawab, aku tahu. Chen Qingyuan mengangguk perlahan. Dia tidak mengatakan lebih banyak lagi. Adik laki-laki, karena kamu masih hidup, maka pertunanganmu dengan Zi-11 Sue tentu belum berakhir. Mungkin, Istana Dongyi akan mengirim orang untuk datang. Dia juga mungkin akan datang. Lin Changsheng khawatir tentang hal ini. Takut Chen Qingyuan terluka. Jika dia datang juga baik. Melihat bagaimana dia memilih. Chen Qingyuan tidak menunjukkan gejolak emosi yang kuat. Selalu mempertahankan sikap tenang. Takutnya Lin Changsheng ingin berbicara namun terdiam. Kakak senior, saya lelah. Ingin istirahat sebentar. Chen Qingyuan memotong pembicaraan Lin Changsheng. Mengusap-usap alisnya. Baiklah, kakak. Saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Lin Changsheng memandang Chen Qingyuan dengan dalam. Dia kemudian berdiri. Dia perlahan-lahan berjalan keluar rumah. Beberapa hari kemudian, berita tentang Chen Qingyuan yang hidup kembali tersebar ke berbagai penjuru. Hal ini menimbulkan kehebohan. Sementara itu, berita bahwa Chen Qingyuan telah menjadi tubuh yang tak berguna juga menyebar. Hal ini membuat banyak orang menghela nafas. Mereka ramai membicarakannya. Kabar ini tentu saja sampai ke telinga kalangan atas Dongi Palace. Untuk memastikan agar urusan pernikahan tidak terganggu, Dongi Palace segera mengirim orang untuk menangani masalah ini. Beberapa hari kemudian, seorang elder wanita yang dihormati dari Dongi Palace datang. Nama tetua itu adalah Yao Susu. Dia tampak berusia paruh baya. Namun, pesonanya masih ada. Etika menjamu tamu di Suan King Sek membuat Yao Susu tidak bisa menemukan kesalahan. Namun, yang perlu dikatakan tetap harus dikatakan. Tidak bisa datang tanpa memberi kabar. Ketua, bisakah saya bertemu dengan Tua Chen Qingyuan? Bisa. Lin Changsheng dalam hati menghela nafas. Namun, di permukaan, dia tidak menunjukkan perubahan emosi. Mengirim orang untuk memberitahu Chen Qingyuan. Chen Qingyuan mengetahui hal ini. Meminta murid yang menyampaikan untuk mengendalikan harta spiritual. Sepanjang jalan membawanya ke ruang rapat. Di dalam ruangan, kabut tipis, seperti berada di tengah awan. Ketika Chen Qingyuan masuk, semua orang menoleh ke arahnya. Yao Susu menilai Chen Qingyuan, mengamati diam-diam. Dalam hati berkata, ternyata memang sudah tak berdaya. Sayang sekali. Dulu kala,
Chen Qingyuan terkenal di utara. Betapa menawannya. Saat ini, telah menjadi seorang yang tak berdaya. Akar spiritualnya terputus. Saudara Jin, Chen Qingyuan memberi hormat kepada ketua Lin Changsheng. Berbalik dan duduk di kursi kosong di samping. Hari ini, Chen Qingyuan mengenakan jubah putih. Rambut hitamnya seperti tinta diikat dengan sebuah penjepit kayu. Elder Xiao melihatku. Apa itu? Chen Qingyuan berpura-pura bertanya. Di depan semua rekan sejalan. Saya akan mengatakannya langsung saja. Jika ada yang tersinggung oleh Liao, mohon maaf sebelumnya. Mengapa tugas ini diberikan kepada Yao Susu? Karena dia adalah guru Bai Sisue. Silakan katakan. Chen Qingyuan mengangguk. Semua orang terdiam. Memberikan hak menangani masalah ini kepada Chen Qingyuan. Terlepas dari bagaimana penampilan Chen Qingyuan sekarang, dia tetap menjadi adik kecil bagi semua orang. Dia tidak boleh dipermalukan oleh orang lain. Jika Dongyi Palace berani memperlakukan Chen Qingyuan dengan tidak hormat, sekte Xuan King tidak takut untuk berbalik. Dulu, Elder Chen dan murid kesayangannya, Sisue, pernah memiliki janji pernikahan secara lisan. Seharusnya kedua keluarga menikah. Itu adalah peristiwa besar yang menggembirakan. Namun, karena Elder Chen masuk ke Tianyuan 100 tahun yang lalu, semua orang mengira Elder Chen mengalami nasib buruk. Oleh karena itu, Sisue terpuruk selama beberapa tahun. Perlahan-lahan dia mulai pulih seperti semula. Yao Susu terlebih dahulu menempatkan tanggung jawab di atas bahu Chen Qingyuan. Dia juga menunjukkan perhatian Sisue terhadap Chen Qingyuan. Rindu sampai sakit. Segera setelah itu, melanjutkan, kami semua mengira bahwa Yang Mulia Chen mengalami nasib sial. Tentunya, sekte Anda juga berpikir demikian, bukan? Oleh karena itu, janji pernikahan lisan tahun itu dianggap batal, tanpa perundingan secara langsung. 2 tahun yang lalu, 11 Wei bertemu dengan pemimpin muda sekte Tianyu. Mereka terikat dalam takdir, telah menetapkan tanggal pernikahan. Secara logis, Istana Dongyi kami tidak bersalah. 11 Wei juga tidak sengaja melanggar kesepakatan. Kami datang kali ini, ingin menjelaskan masalah ini, agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu. Mengalihkan tangan kanannya, mengeluarkan sebuah kantong Qiankun. Mengeluarkan isi kantong, Yang Mulia Chen dapat kembali hidup-hidup. Istana Dongyi merasa senang untuk sekte Anda. Telah menyiapkan beberapa hadiah kecil. Mohon terima. Jalur roh menengah. Berputar di atas aula pertemuan. Ini adalah cara Qiankun untuk memperkecil jalur roh. Jalur roh yang sebenarnya panjangnya bisa mencapai 100 li. Dapat mengekstrak banyak batu roh. Untuk memenuhi kebutuhan banyak murid dan para tetua untuk berlatih. Ini bukanlah hadiah yang sepele. Meskipun Yao Susu tidak menjelaskan dengan jelas. Tetapi semua orang mendengar dengan jelas. Dan mereka juga tidak bisa menemukan kesalahan sedikit pun. Pertama-tama menjelaskan situasinya. Lalu memberikan hadiah yang besar. Ini bisa dianggap sebagai menghormati Xuan King Sect. Jika Xuan King Sect tidak mau kompromi, maka itu justru akan menjadi kesalahan Xuan King Sect. Lagi pula, bukannya perjanjian pernikahan pada tahun itu tidak memiliki bukti resmi. Dongyi Palace datang khusus untuk meminta maaf. Itu sudah cukup baik. Dongyi Palace meminta maaf. Pertama, karena Xuan King Sect tidak boleh dianggap remeh. Kedua, karena tidak ingin Xuan King Sect menyebabkan keributan nanti. Junior, menurutmu bagaimana? Lin Changsheng tidak segera membuat keputusan, melainkan melihat ke arah Chen Qingyuan. Meskipun rekonsiliasi antara kedua keluarga adalah hasil terbaik, namun Lin Changsheng takut melukai martabat Chen Qingyuan. Harus ditangani dengan hati-hati. Elder Yao sudah tahu hadiah yang sepele. Jika begitu, kembalikan saja. Chen Qingyuan merenung sejenak. Wajahnya tanpa ekspresi. Mendengar suara itu, kelopak mata orang-orang sedikit terangkat. Hati mereka bergetar. Yao Susu mengerutkan kening. Dia membuka mulut dan bertanya, apa maksud kata-katamu, Elder Chen? Perjanjian lisan tahun itu memang tidak bisa dianggap remeh. Namun, ingin menyelesaikan hubungan ini, biarkan Zizi Sue pergi sendiri. Selama dia datang, saya jamin tidak akan mengganggu. Chen Qingyuan berkata dengan serius. Mengatakan kalimat ini, ia ingin melihat apakah Zizi Sue melakukannya dengan sukarela, atau dipaksa oleh sekte. Sebelum pergi ke Tianyuan tahun itu, Chen Qingyuan telah berbicara dengan Bai Sisue. Saat itu, Zizi Sue pernah berkata, dalam keadaan apapun dia akan menunggu. 1000 tahun, 10.000 tahun pun tidak akan menyesal. Dan juga, Zhen Sisue saat itu hanyalah seorang murid biasa. Karena Chen Qingyuan mendapatkan pelatihan khusus dari Dongyi Palace. Bisa dibilang, banyak hal yang dimiliki Bai Sisue. Semuanya adalah hadiah dari Chen Qingyuan. Jika dia memang melakukannya dengan sukarela, Chen Qingyuan tidak akan membencinya. Bagaimanapun juga, di mata orang-orang, dia sudah dianggap mati. Tidak ada yang bisa disalahkan. Beberapa hal, lebih baik jika orang yang terlibat berbicara secara langsung. Bicara langsung untuk menjelaskan. Seharusnya seperti itu. Yao Susu masih berpikir bahwa Chen Qingyuan ingin memanfaatkan situasi. Tampaknya tidak demikian. Mengangguk setuju, dalam beberapa hari saya, biarkan Sisue melihat Chen Changlao. Selain itu, Elder Yao memang ingin memberikan hadiah untuk merayakan kembalinya saya. Sebuah saluran spiritual tingkat menengah jelas tidak cukup. Meskipun Chen Qingyuan sementara ini tidak memiliki kemampuan, namun tatapannya tajam.
seperti pisau yang menusuk tubuh Yao Susu. Membuatnya merasa tidak nyaman. Dulu, Bai Sisue dan saya menjelajahi tempat rahasia. Semua barang yang diberikan kepadanya adalah harta berharga. Bahkan hanya saluran spiritual tingkat tinggi sudah ada 3. Saluran spiritual yang lebih tinggi tidak perlu dibicarakan. Mendengar kata-kata ini, Yao Susu tertawa canggung sekali. Segera mengumpulkan jalur spiritual tingkat menengah ini kembali. Lin Changsheng dan yang lainnya memandang Chen Qingyuan dengan tatapan yang kompleks. Dulu, Chen Qingyuan sering pergi keluar. Setiap kali ia mengatakan tidak ada hasil yang didapat. Kembali dengan tangan kosong. Ternyata semua itu diberikan kepada orang lain. Hanya ada beberapa kali saja. Semua orang tidak bertanya lebih lanjut. Bagaimanapun juga, sebagian besar sumber daya yang diperoleh Chen Qingyuan sebelumnya, semuanya digunakan untuk membangun sekte. Atau diam-diam diberikan kepada kakak-kakak sebagai uang pribadi. Tidak ada yang lain. Saya akan pergi lebih dahulu. Terima kasih atas sambutan dari sekte Anda. Setelah mengatakan ini, Yao Susu berbalik dan pergi. Setelah Yao Susu pergi, Elders pelindung sekte Dong Wenjun tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Adik kecil, kau ini barang yang boros. Benda-benda baik yang didapat dulu ternyata tidak dibawa pulang." "Kakak Dong, itu hanya barang-barang duniawi. Jangan terlalu memikirkannya." Chen Qingyuan menyunggingkan senyuman. Selama bertahun-tahun, Chen Qingyuan tetap membawa banyak sumber daya kembali ke sekte. Digunakan untuk membangun sekte. Melatih murid-murid di bawahnya. Kau nakal. Semua orang menggelengkan kepala dengan putus asa. Meskipun Chen Qingyuan menjadi orang biasa, semua orang tetap menganggap Chen Qingyuan sebagai keluarga, tanpa mencemooh dan mengabaikan. Justru karena ini, Chen Qingyuan menjadikan Xuan King Sek sebagai rumah. Beberapa hari kemudian, Dongyi Palace kembali mengirim orang. Beberapa penatua dan lebih dari 10 murid. Bai Sisue berada di antara mereka. Xuan King Sek telah mengatur tamu dari Dongyi Palace, memungkinkan Bai Sisue dan Chen Qingyuan berdua saja. Bai Sisue mengenakan gaun panjang berwarna merah muda-muda. 3.000 helai rambut diikat dengan tusuk konde jade, dihiasi dengan sabuk merah muda di pinggang, dan masih menggantungkan sebuah giok. Wajahnya seperti diukir dari batu giok. Kulitnya seputih salju. Alis dan matanya seperti lukisan. Berdiri di dalam ruangan. Sepasang tangan jade Bai Sisue diletakkan di posisi perutnya. Tampaknya agak tegang. Kenapa tidak bicara? Chen Qingyuan duduk di samping. Melihat Zi Sisue yang tidak berani menatapnya. Suaranya dingin. "Maaf. Sebenarnya, Bai Sisue memiliki banyak hal yang ingin dia katakan kepada Chen Qingyuan. Tapi sekarang, tidak perlu lagi untuk dikatakan. Hanya bisa minta maaf. Aku kembali hidup. Apakah itu membuatmu sedikit bingung?" Tatapan Chen Qingyuan sangat tenang. Merasa Zi Sisue menjadi sangat asing. "Tidak ada. Saya sangat senang Chen Dage bisa kembali dengan selamat." Bai Sisue mengencangkan bibir merahnya. Menundukkan kepala dan berkata, "Lampu jiwa padam. Kehidupan terputus. Kamu tidak mungkin menunggu seorang yang mati seumur hidup. Saya bisa mengerti. Hari ini, saya bertemu denganmu. Hanya ingin mengkonfirmasi. Apakah kamu ditekan oleh sekte?" Melihat dari tampaknya, seharusnya tidak ada. Chen Qingyuan memang tidak menyalahkan Bai Sisue. Hanya bisa dikatakan bahwa kita memiliki takdir tetapi tidak beruntung. Jika kamu kembali lebih awal, keadaannya pasti akan berbeda. Zi Sisue berkata pelan. "Jika saya bukan orang yang tidak berguna, apa yang akan kamu pilih jika berhadapan dengan Dongyi Palace?" Chen Qingyuan menggelengkan kepalanya. "Ini, tidak penting jika kita kembali terlambat. Tapi itu adalah masalah kekuatan." Bai Sisue sangat ingin menjelaskan. Namun, pada akhirnya, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Diam dan tidak berbicara. "Sudahlah. Semuanya sudah berlalu." Chen Qingyuan berkata. Ekspresi Zi Sisue sedikit berubah. Dia tidak menjawab. Melihat wajahnya, diperkirakan bahwa dia tidak memiliki banyak perasaan terhadap pemimpin muda Tianyu Sek. Lebih kepada hubungan kepentingan. Jika kali ini Chen Qingyuan masih memiliki kekuatan yang cukup kuat, bukan orang yang tidak berguna, Zi Sisue pasti akan terlihat berbeda. Bagi para petarung ahli, 100 tahun benar-benar tidak lama. Hanya sekejap saja. Jika Bai Sisue benar-benar mencintai Chen Qingyuan sampai ke tulang, dia tidak mungkin dengan mudah mengubah hati. Selain itu, sekarang Chen Qingyuan sudah kembali. Dia benar-benar bisa melanjutkan hubungan yang pernah ada. Tetapi, tujuan kedatangan Bai Sisue bukanlah untuk berbicara cinta dengan Chen Qingyuan, namun justru memperjelas hubungan. Mungkin 100 tahun yang lalu, dia benar-benar pernah mencintainya. Kan? Hanya saja sekarang segalanya telah berubah. Mulai sekarang, kita tidak ada hubungan lagi. Chen Qingyuan merenung. Di dalam ruangan, sunyi sepi, suasana muram. Seorang tetua dari Dongyi Palace mengetuk pintu dengan lembut, menandakan bahwa saatnya untuk pergi. Saat mau pergi, Zi sebelah Sue mengangkat kepala dan melihat Chen Qingyuan. Menyadari bahwa Chen Qingyuan telah kehilangan pesonanya yang dulu. Tidak ada gelombang energi spiritual dalam dirinya. Tidak tahu mulai dari momen mana. Tatapan Zi sebelah Sue yang awalnya penuh rasa bersalah berubah menjadi datar. Ketegangan di dalam hati juga perlahan-lahan pudar. Menatap dalam-dalam pada Chen Qingyuan, Zi sebelah Sue tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mendorong pintu dan pergi. Meskipun Chen Qingyuan telah kehilangan kekuatannya, tetapi baru saja melihat gerakan kecil di tangan Bai sebelah Sue.
Itu adalah bayi 11 Sue yang menghancurkan sebuah jimat jade. Memberitahukan tetua yang mengikuti untuk datang memecah kebuntuan. Hai, tahun-tahun yang penuh penderitaan. Sudah menanggungnya. Di dalam zona terlarang Tianyuan. Gadis berbaju merah tertarik pada Chen Qingyuan. Ingin menjalin hubungan spiritual dengan Chen Qingyuan. Namun, Chen Qingyuan menyatakan bahwa dia sudah bertunangan. Dengan tegas menolak. Untuk itu, Chen Qingyuan disiksa dengan berbagai cara. Yang akhirnya mengakibatkan pemborosan akar spiritual. Kehilangan seluruh pencapaian kultivasi. Menurut perkataan gadis berbaju merah. Semua ini demi kebaikan Chen Qingyuan. Meskipun bakat Chen Qingyuan sangat tinggi. Namun pada akhirnya masih kurang sedikit. Tidak bisa mencapai posisi tertinggi. Jika ingin memiliki kemungkinan tak terbatas di masa depan. Harus membangun kembali fondasi. Urusan ini sudah selesai. Saatnya untuk sibuk dengan urusan sendiri. Chen Qingyuan tidak melupakan janji yang ada dengan Tianyuan. Berencana untuk bertolak beberapa hari lagi. Beberapa hari terakhir. Kabar kembalinya Chen Qingyuan dari Tianyuan menyebar ke seluruh penjuru. Banyak kekuatan ingin mengetahui keadaan di dalam Tianyuan. Mengirimkan pejabat senior ke Xuan King Sek. Mengenai hal ini, Xuan Qingzong menyatakan bahwa tubuh Chen Qingyuan tidak sehat. Tidak ada tamu yang terlihat. Menghadapi tekanan dan bujukan dari berbagai kekuatan. Xuan Qingzong selalu melindungi Chen Qingyuan. Tidak membiarkan Chen Qingyuan menghadapi masalah-masalah ini. Dalam diam, Chen Qingyuan, di bawah pengaturan saudara pelindung Zong, Dong Wenjun, diam-diam meninggalkan Xuan Qingzong. Meskipun banyak orang sangat penasaran tentang kepergian Chen Qingyuan, mereka tidak mempertanyakan lebih lanjut. Hanya berharap Chen Qingyuan bisa selamat dan baik-baik saja. Kultivasi Chen Qingyuan telah hancur. Sementara meninggalkan Xuan Qingzong juga merupakan pilihan yang baik. Pergi ke sebuah kota terdekat. Chen Qingyuan membeli beberapa jimat untuk perjalanan. Hanya perlu batu spiritual untuk mengaktifkannya. Tidak perlu menggerakkan energi spiritual sendiri. Menghabiskan waktu selama sebulan penuh. Chen Qingyuan akhirnya tiba di tujuan. Kota Bulan Purnama. Terletak di sudut tertentu dari Beihuang. Sangat terpencil. Di ujung jalan di dalam kota terdapat sebuah halaman. Sangat sederhana. Sangat sedikit orang yang lewat. Siapa itu? Chen Qingyuan mengetuk pintu halaman yang tertutup rapat. Suara tua yang dalam keluar dari sana. Buka pintunya, dan kamu akan tahu. Chen Qingyuan berkata. Pintu besar terbuka. Mengeluarkan suara berderak yang menyengat telinga. Seorang kakek dengan kulit gelap. Memegang sebuah tongkat. Tubuhnya membungkuk. Tampak lemah dan mudah tersapu angin. Kakek itu mengamati Chen Qingyuan dari atas hingga bawah beberapa kali. Tersenyum lebar. Memperlihatkan deretan gigi kuning yang tua. Nak, apakah kau tersesat? Tidak tersesat. Ini adalah milikku. Sambil berbicara, Chen Qingyuan mengeluarkan sebuah papan kayu sebesar telapak tangan. Saat melihat papan kayu ini sekejap, pupilanya segera melebar. Ekspresinya berubah seketika. Sangat serius. Kemudian, kakek itu dengan serius berkata, silakan masuk. Papan kayu ini adalah barang yang dibawa Chen Qingyuan dari dalam Tianyuan. Konon, pemilik papan kayu ini pernah berhutang budi kepada seseorang yang berpengaruh. Dengan ini sebagai tanda kepercayaan. Ini bisa membuat pemilik papan kayu melakukan apa saja. Termasuk mengambil nyawanya. Tuan, dari mana Anda mendapatkan barang ini? Setelah masuk, kakek itu seolah-olah telah berubah menjadi orang lain. Tatapannya tajam. Dia bertanya dengan suara dalam. Jurang langit. Chen Qingyuan berbicara dengan terus terang. Setelah mendengar itu, kakek itu menghilangkan kewaspadaan yang tadi. Dia membungkuk menghormati Chen Qingyuan. Sebagai ungkapan hormat. Segera setelah itu, kakek itu teringat pada satu kejadian yang baru-baru ini terjadi. Apakah Tuan adalah Chen Qingyuan dari sekte Xuanshan? Benar sekali. Chen Qingyuan mengangguk mengakui. Karena Tuan telah mendapatkan papan kayu. Maka saya yang tua ini harus memenuhi janji. Permisi, ada urusan apa? Kakek itu sudah siap mengorbankan nyawanya. Sangat serius. Apakah ada cara untuk membantuku membangun kembali fondasi? Chen Qingyuan menjelaskan maksud kedatangannya. Ada. Kakek itu melihat kondisi tubuh Chen Qingyuan. Dia mengangguk dan berkata, saya kira ini adalah hal yang besar. Tidak menyangka ternyata semudah ini. Apakah kamu yakin? Chen Qingyuan bertanya dengan ragu. Tidak sulit. Kakek itu berkata, bolehkah saya tahu nama dan gelar Anda, senior? Semua kalangan atas dari sekte Xuan King. Tidak ada yang bisa memikirkan cara untuk membantu Chen Qingyuan. Tetapi, orang tua di depan ini merasa bahwa hal ini tidak sulit. Membuat Chen Qingyuan merasa hormat. Ia bertanya sambil menangkupkan kedua tangannya. Hanya seorang kakek tua saja. Orang tua itu tersenyum merendahkan diri. Lalu bagaimana saya harus menyebut Anda, senior? Chen Qingyuan dengan bijak tidak melanjutkan pertanyaan. Tuan muda cukup memanggil saya si pincang. Orang tua itu menundukkan kepala dan melihat. Sambil menunjuk pada kaki kecil kanannya yang putus dan tongkat yang dipegangnya. Dengan tenang ia berkata, itu tidak bisa diterima. Bagaimana mungkin Chen Qingyuan berani menyebut seorang sosok misterius yang tidak terduga adalah si pincang. Mudah untuk menyinggung orang. Tidak masalah. Orang tua itu tidak peduli dengan sebutan itu. Dengan wajah yang datar. Selanjutnya, orang tua itu mengatur sebuah tempat tinggal untuk Chen Qingyuan. Tinggal di sana untuk sementara waktu. Dia perlu keluar sebentar.
Pergi menyiapkan beberapa hal untuk membantu Chen Qingyuan membangun kembali akar jalannya. Terima kasih atas bantuannya, yang terhormat. Chen Qingyuan mengatupkan tangan dan berkata, ini adalah hal yang seharusnya saya lakukan. Sang tua membalas dengan satu penghormatan. Dia berbalik dan keluar dari pintu. Halaman menjadi berantakan. Chen Qingyuan melihat sekeliling. Dia melihat jaring laba-laba di sudut dinding, daun-daun kuning di dalam taman, daun-daun kering, dan batu-batu yang terhampar di tanah liat kuning. Sepanjang jalan batu ini di bawah kakinya. Chen Qingyuan melihat sebuah gudang kayu. Di dalamnya menumpuk banyak kayu kering. Aneh. Chen Qingyuan berkata pada dirinya sendiri dengan bingung, mengapa sang tua? Cara hidupnya tidak berbeda dengan manusia biasa. Melalui pengamatan Chen Qingyuan, semua barang yang ada di halaman ini adalah benda-benda biasa. Meja kayu dan kursi kayu. Lantai dipenuhi debu. Melihat sekilas ke arah gudang kayu, Chen Qingyuan berjalan ke sisi lain. Dibandingkan dengan gudang kayu yang sederhana, Chen Qingyuan lebih suka berjalan-jalan di taman. Menyenangkan mata. Chen Qingyuan sekarang adalah seorang manusia biasa. Setiap hari perlu keluar untuk membeli beberapa makanan. Sudah tinggal di sini selama 10 hari. Sudah cukup akrab dengan jalan-jalan di sekitar sini. Angin autum berdesir. Rasa dingin datang. Chen Qingyuan memutuskan untuk memasak bubur. Menghangatkan tubuh. Pergi ke gudang kayu. Chen Qingyuan bersiap untuk menyalakan api. Menemukan di tumpukan kayu ada sebuah pedang patah untuk memotong kayu. Tiba-tiba merasa tertarik. Ini adalah pedang patah yang panjangnya sekitar 2 kaki. Sudah berkarat. Warnanya gelap. Terdapat jejak waktu di seluruh bagiannya. Chen Qingyuan memeriksa dengan seksama. Menemukan bahwa pedang patah ini bukanlah benda biasa. Namun tidak dapat menjelaskan masalah yang spesifik. Chen Qingyuan berjongkok. Mengulurkan tangan untuk meraih pedang patah hitam yang tergeletak di tanah. Jari-jarinya menyentuh. Membuat tubuh Chen Qingyuan tiba-tiba terasa berat. Seolah-olah ada banyak gunung menekan di posisi dadanya. Rasa tercekik datang dengan tiba-tiba. Perasaan ini semakin kuat. Dahi Chen Qingyuan dipenuhi dengan keringat dingin yang bercucuran. Ketika Chen Qingyuan memutuskan untuk menggunakan kartu terakhir dari zona terlarang Tianyuan. Sehembus angin segar masuk ke dalam gudang kayu. Dalam sekejap, rasa tertekan dari pedang hitam yang patah menghilang tanpa jejak. Chen Qingyuan menarik kembali tangannya. Ekspresinya tegang, "Tuan, orang tua ini sudah kembali." Pada waktu yang sama, kakek itu berjalan ke halaman sambil bertopang pada tongkat. Tangan kosong. Chen Qingyuan keluar dari rumah dan bertemu tatapan dengan kakek. Dan tidak menyembunyikan. Ia secara langsung berkata, "Berkat senior yang datang tadi. Jika tidak, saya bisa menghadapi masalah. Pedang yang patah itu, bagaimana mungkin bisa melukai tuan?" Wajah kakek itu penuh dengan keriput. Ia sedikit tersenyum. Jika pedang itu patah, di dunia ini tidak akan ada pedang yang berharga lagi. Meskipun Chen Qingyuan sekarang telah kehilangan kekuatannya, namun masih bisa melihat betapa mengerikannya pedang hitam yang patah itu. "Tuan, Anda bercanda. Bahkan pedang saja begitu. Lalu betapa kuatnya orang tua yang memiliki pedang ini. Senior, apakah perjalanan ini membuahkan hasil?" Chen Qingyuan tidak melanjutkan penyelidikan. Dia mengalihkan topik. "Tuan, tenanglah. Segalanya sudah siap." Orang tua itu mengangguk perlahan. Pada tahun itu di kawasan terlarang Tianyuan, Chen Qingyuan bertemu dengan seorang gadis berpakaian merah. Asalnya misterius. Kekuatan yang tidak terduga. Gadis berpakaian merah memutuskan akar spiritual Chen Qingyuan. Tingkat kultivasi terpisah. Kemudian, gadis berpakaian merah memberinya sebuah papan kayu. Memintanya mencari orang tua ini setelah meninggalkan zona terlarang. Dapat membentuk kembali akar jalan. Meningkatkan bakat ke tingkat yang lebih tinggi. Orang tua itu membuka sebuah ruangan rahasia yang tersimpan selama bertahun-tahun. Di dalamnya terdapat sebuah bak mandi yang terbuat dari es. Udara dingin memenuhi setiap sudut ruangan rahasia. Mengeluarkan berbagai jenis ramuan dan benda yang diperlukan. Orang tua itu meminta Chen Qingyuan melepas bajunya. Duduk bersila di dalam bak es. Chen Qingyuan mengikuti instruksi orang tua itu. Duduk di dalam bak es menunggu. Dengan wajah yang tenang. Orang tua itu baru-baru ini mendengar sesuatu. Istana Dongi dan Sekte Tianyu akan segera menikah. Apakah tuan tahu tentang hal ini? Orang tua itu sambil bereksperimen dengan bahan obat. Sambil berbicara dengan suara serak. "Aku tahu." Chen Qingyuan mengangguk pelan. "Apakah perlu saya melakukan sesuatu?" Dalam perjalanan ini, orang tua itu sudah mengetahui semua latar belakang Chen Qingyuan. Selain itu, orang tua itu juga pergi ke batas wilayah terlarang Tianyuan. "Tidak perlu." Chen Qingyuan menggeleng. Hubungan sebab akibat sudah terputus. Senior tidak perlu khawatir. "Itu bagus." Orang tua itu meletakkan berbagai bahan obat berharga ke dalam bak es. Pasangan mata keruh itu seolah bisa melihat segala sesuatu di dunia ini. Chen Qingyuan memandang bahan obat ini. Sangat terkejut. Sedikit bunga merah. Daun bintang. Panggul bulan putih. Melirik dengan sembrono. Semua adalah obat berharga yang sangat langka di dunia ini. Dapat dijumpai namun tidak dapat dicari. Masih ada sangat sedikit obat berharga. Meskipun Chen Qingyuan tidak bisa menyebutkan namanya. Namun nilainya pasti lebih tinggi. "Tuan muda, membangun kembali fondasi mungkin akan sedikit menyakitkan." Orang tua itu memberi peringatan dengan baik. Senior yang turun tangan pasti adalah, "Saya bisa bertahan." Chen Qingyuan mengangguk dengan tegas. "Sudah siap."
Maka, energi spiritual yang besar seperti lautan mulai bergejolak di dalam tubuh orang tua itu. Lantai ruang rahasia berkilau dengan cahaya. Sebuah pola formasi kuno pun muncul. Segera setelah itu, tangan kanan orang tua itu memukul ke arah ember es. Tangan kiri mendorong ke bawah untuk mengaktifkan formasi besar. Ruang rahasia di atasnya seolah muncul ribuan bintang. Menggulung dengan lautan bintang yang luas tak berujung. Dalam sekejap, Chen Qingyuan tiba-tiba merasakan dunia berputar. Tubuhnya terjebak, tidak bisa bergerak. Seiring berjalannya waktu, Chen Qingyuan bahkan merasa jiwanya keluar dari tubuh. Terpotong oleh sejumlah kecil pisau. Sangat menyakitkan. Tidak bisa menahan suara rintihan. Chen Qingyuan menggigit gigi dengan keras. Berkeringat deras. Tingkat rasa sakit semakin parah. Perlahan membuat Chen Qingyuan sulit untuk tetap bersikap tenang. Kakek itu tidak berhenti. Menatap dingin pada Chen Qingyuan yang sedang menderita. Sudah 1 jam penuh berlalu. Wajah Chen Qingyuan terlihat sangat menyakitkan. Kulitnya terbuka. Daging dan darah bercampur. Jika diperhatikan dengan seksama, dapat terlihat organ dalamnya melalui daging yang terbuka. Sangat mengerikan. Sebuah cahaya emas muncul di area dada Chen Qingyuan. Seolah-olah seperti sebutir benih. Waktunya tiba. Wajah kakek itu berubah. Segera melanjutkan ke langkah berikutnya. Suasana dingin menyelimuti Chen Qingyuan. Darah dan bahan obat bercampur. Kental berwarna merah tua. Membuat orang merasa merinding setelah melihatnya. Sekarang, kakek itu membentuk mudra dengan kedua tangannya. Di depan muncul sebuah kotak hitam. Dengan hati-hati membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat sepotong tulang. Tulang hitam yang panjangnya sekitar 1 kaki. Seperti arang. Apakah dia bisa menanggungnya? Kakek itu melirik Chen Qingyuan yang pingsan karena rasa sakit. Perlahan-lahan memindahkan pandangan ke tulang hitam di dalam kotak. Berbisik pada diri sendiri. Menurut pengetahuan kakek itu, tulang hitam ini adalah tulang Dao dari sebuah eksistensi kuno. Yang jatuh karena sebuah perang yang mengejutkan dunia. Akhirnya hanya menyisakan tulang patah ini. Beberapa waktu lalu pergi ke zona terlarang Tianyuan. Kakek itu mengikuti perintah gadis berbaju merah. Membawa tulang hitam itu. Membangun kembali fondasi bukanlah hal yang sulit. Yang sulit adalah menyambungkan tulang hitam itu ke dalam tubuh Chen Qingyuan. Apakah ini benar-benar bisa? Pada awalnya, kakek itu sedikit bingung. Tidak tahu harus berbuat apa. Kemudian, gadis berbaju merah berbisik. Agar kakek itu hanya perlu menjalankan formasi. Melihat posisi dada Chen Qingyuan. Muncul sebutir biji berwarna emas. Maka bisa mengeluarkan tulang hitam. Segala sesuatu memiliki takdirnya sendiri. Setelah beberapa saat, tulang hitam melayang. Dengan suara gemerisik, lapisan materi di permukaan tulang hitam terlepas. Memperlihatkan warna emas murni. Di atasnya juga terukir banyak hukum kuno. Melalui ujian waktu, pupil kakek itu menyusut. Seluruh tubuhnya tegang. Mengawasi tulang hitam yang jatuh ke tubuh Chen Qingyuan. Dengan perlahan, tulang hitam langsung menyatu dengan tubuh Chen Qingyuan. Hilang tanpa jejak. Terlepas dari bagaimana kakek itu menyelidiki, ia juga tidak menemukan apa-apa. Sungguh orang yang luar biasa. Pada awalnya, Chen Qingyuan menolak tulang hitam. Fenomena ini segera menghilang. Tingkat kecocokannya sempurna. Benar-benar menyatu sebagai satu kesatuan. Beberapa hari kemudian, Chen Qingyuan terbangun. Sang kakek selalu menjaga di sampingnya. Takut terjadi kesalahan. Melihat Chen Qingyuan terbangun, sebuah batu besar yang menggantung di hati sang kakek akhirnya bisa diletakkan. Tubuh saya, Chen Qingyuan, sudah tidak merasakan sakit. Merasa tubuh sangat ringan. Dan tidak ada bekas luka apapun. Di saat berikutnya, Chen Qingyuan merasakan adanya energi spiritual di antara langit dan bumi. Wajahnya berubah. Segera memeriksa keadaan tubuhnya. Tulang jalanan berwarna emas dan Chen Qingyuan sangat terkejut. Baik terkejut maupun senang. Mengangkat kepala dan bertemu tatapan dengan sang kakek.